Perkenalkan, saya Azra Zilda, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya selaku MC ya. Nah, jadi kali ini kita kedatangan dua bintang tamu. Nah, boleh deh untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Catherine Valencia Zohan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Dehana Panjaitan, saya juga dari Ilmu Komunikasi. Wah, kita sama-sama dari jurusan Ilmu Komunikasi ya. Jadi kami selaku anak Ilkom nih pengen membahas tentang ilmu komunikasi. Jadi kalau kita itu berkomunikasi itu nggak cuman komunikasi aja ya kan, pasti juga ada fungsinya. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi. Setahu saya nih ya, fungsi komunikasi itu kan ada 4 ya kan. Ada fungsi komunikasi sosial, ada ekspresif, ada ritual, dan terakhir instrumental. Nah, boleh deh Kak untuk jelasin satu persatu tentang fungsi komunikasi. Kalau menurut aku, pengertian komunikasi ekspresif itu tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut alat-alat untuk menyampaikan perasaan kita. Coba Kak, contohnya itu gimana ya? Kalau misalnya nih aku ngasih kamu kabar duka, pasti kamu bakal ekspresi kamu bakalan sedih gitu kan. Kalau aku ngasih kabar gembira, pasti ekspresi kamu bakalan senang. Jadi kalau semisal aku nih keluarga aku kemalangan, aku ceritain ke kamu, berarti Aku pasti bakalan sedih. oke. Coba dilanjutkan Kak, yang apa fungsi komunikasi sosial? Kalau yang aku tahu sih fungsi yang lainnya itu ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini itu kayak kita ini, contohnya ya, kalau pengertiannya kalau pengertiannya itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita ini contohnya, misalnya juga misalnya kalau kita mahasiswa ini terus kita menanyakan tentang materi atau soal yang dikasih dosen kita, jadi kita mengabarin dosen itu melalui HP atau apapun itu juga bisa disebut dengan komunikasi sosial gitu. Setahu saya ini kan Kak, di dalam fungsi ilmu komunikasi sosial ini kan ada konsep pembentukan diri. Bisa dia dijelasin bagaimana konsepnya gitu? Iya, jadi di dalam komunikasi ini berkaitan juga dengan konsep diri. Jadi pembentukan diri itu biasanya cerminan dari apa yang orang lihat. Hanya itu dari orang tua, teman, pacar. Yang pastinya itu bersangkut paut dengan lingkungan kita. Gitu. Jadi diri kita itu berdasarkan dengan apa yang orang bilang ke kita. Nah, iya gitu. Nah, jadi udah dua ya dijelaskan ya, komunikasi ekspresif dan komunikasi sosial. Itu masih ada dua lagi ya kan guys, komunikasi instrumental sama komunikasi ritual. Nah, coba kita jelasin komunikasi instrumental itu gimana? Jadi komunikasi instrumental itu alat dalam komunikasi untuk memberikan informasi, mengubah perilaku seseorang, mempengaruhi sikap atau keyakinan. Contoh simpelnya itu seperti nasihat. Misalnya orang tua kita berikan kita nasihat supaya kita rajin belajar agar kita sukses dan kita termotivasi untuk belajar. Jadi kayak misal orang tua saya ini, kamu kalau mau sukses itu harus belajar gitu. Jadi saya karena saya termotivasi, saya mau belajar juga gitu kan. Kalau komunikasi ritual itu di mana? Jadi komunikasi ritual ini biasanya dilakukan secara kolektif atau bersama. Ini biasanya berhubungan pada keluarga, tradisi keluarga, suku, bangsa, negara maupun agama. Gitu. Contohnya di mana? Nah, kalau contohnya itu seperti perayaan ulang tahun, pernikahan, begitu. Dan berbagai, intinya itu ritual-ritual yang dilakukan oleh banyak orang. Keluarga lah. Iya, keluarga. Kayak 17 Agustus itu termasuk juga ya kan? Oh, bisa jadi sih. perayaannya. Ada juga kayak Sweet Seventeen gitu. Oke, jadi sudah cukup jelas ya fungsi-fungsi komunikasi dijelaskan oleh para bintang tamu kita. Dari mulai fungsi komunikasi sosial,
ekspresif, ritual, bahkan instrumental ya, sudah cukup jelas. Oke, baik, perbincangan kita tutup sampai sini aja ya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye.